Salam jumpa kembali di Kabar Bamuswari TV. Saya Wulan akan mengabarkan informasi terkini. Indonesia sebagai negara besar mempunyai cita-cita untuk menjadi negara maju, meningkatkan kesejahteraan rakyatnya, dan menjadi salah satu kekuatan ekonomi dunia. Ini bukan angan semata, tapi sebuah tujuan yang ingin kita raih bersama, dan Indonesia mempunyai peluang yang sangat besar untuk menggapai itu semua. Bagaimana caranya? Melalui pengembangan ekonomi syariah salah satunya. 245 juta jiwa penduduk Indonesia adalah umat muslim, salah satu yang terbesar di dunia. Artinya, kekuatan pasar ada di tangan kita, di negeri kita sendiri. Tapi ini belum cukup jika tidak diiringi dengan kemandirian ekonomi dan industri halal. Baik itu kemandirian dalam keuangan syariah, industri makanan dan minuman halal, fashion muslim, kosmetik halal, wisata ramah muslim, maupun lagu, film, dan konten islami. Tahun 2024, Indonesia berada pada top 3 Global Islamic Economy Index. Ekspor produk halal kita juga terus meningkat. Dalam 6 tahun terakhir, pertumbuhannya mencapai 7%. Bahkan 15 dari 30 perusahaan produsen halal terkemuka dunia juga berasal dari Indonesia. Ini menunjukkan potensi besar kita dalam industri halal. Tapi memang harus diakui, saat ini Indonesia belum menjadi pemain utama dalam rantai pasok halal dunia. Kita masih menempati peringkat 8 eksportir produk halal dunia. Bahkan negara lain dengan jumlah penduduk muslim yang jauh lebih sedikit dari kita mampu memimpin menjadi peringkat pertama. Artinya, sektor ini bukan hanya dilirik oleh negara muslim saja, tapi oleh negara-negara lain di dunia sebagai salah satu sektor yang memiliki daya tarik tinggi. Karena saat ini, halal lifestyle, halal branding sudah semakin meluas di dunia dan menjadi sebuah tren gaya hidup. Tahun 2022, pengeluaran konsumen muslim global mencapai 2,3 triliun US dollars. Ini diproyeksikan terus meningkat mencapai 3,1 triliun US dollars pada tahun 2027. Dengan potensi terbesar ada pada sektor makanan dan minuman halal, yaitu sebesar 43%. Kemudian disusul sektor fashion muslim sebesar 23%. Inilah yang berlomba-lomba dibidik oleh banyak negara. Sehingga kita harus bergerak cepat, kita tidak boleh tertinggal, kita harus mampu memaksimalkan potensi lokal yang ada untuk memanfaatkan peluang pasar syariah global sehingga dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi bangsa. Oleh sebab itu, pemerintah di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo terus berupaya membangun ekosistem ekonomi syariah yang berdaya saing, inklusif, dan membawa keberkahan bagi masyarakat. Di KTT D8, Bapak Presiden menegaskan dukungannya terhadap pengembangan ekonomi syariah dengan menciptakan halal value chain melalui jaringan ekonomi halal yang terus diperkuat. Sertifikasi halal untuk produk dan pelaku usaha di dalam negeri juga terus dipercepat. Bahkan untuk usaha kecil dan mikro diberikan kemudahan baik dari segi prosedur maupun pembiayaan. Saat ini ada 2,2 juta penggiat usaha dan 6,3 juta produk yang telah bersertifikat halal, dan ini akan terus ditingkatkan. Kita juga memiliki destinasi wisata ramah muslim seperti di NTB, Aceh, Sumatera Barat, Jakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Barat yang terus disempurnakan. Bahkan di tahun 2023 dan 2024, Indonesia menjadi top Muslim Friendly Destination of the Year. Selain itu, kita juga memiliki 4 kawasan industri halal
Satu di antaranya sedang dalam proses untuk dijadikan kawasan ekonomi khusus, sehingga dapat mendorong kemudahan dan percepatan perizinan serta sertifikasi. Di sektor keuangan, pemerintah juga terus mendorong pengembangan Bank Syariah Indonesia, dan Bapak Presiden juga telah meluncurkan layanan bank emas pertama di Indonesia. Teman-teman, pengembangan ekonomi syariah bukan hanya sekedar hitung-hitungan ekonomi, tapi lebih dari itu, ini adalah tentang arah, tekad, dan nilai yang ingin kita bangun untuk menciptakan pendorong ekonomi baru yang lebih adil, inklusif, dan bermanfaat bagi banyak umat. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak hanya membangun kekuatan ekonominya, tapi juga melestarikan nilai-nilai yang menjadi kekayaan bangsa tersebut. Ikuti terus informasi terkini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Bamuswari TV. Saya Wulan, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.